Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang persamaan kuadrat. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Terutama pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang pemaktoran dari persamaan kuadrat. Jadi ketika kita ingin mencari akar-akar dari persamaan kuadrat atau menyelesaikan persamaan kuadrat, itu kan ada beberapa metode. Ada yang menggunakan metode grafik, ada yang menggunakan metode kuadrat sempurna, ada yang menggunakan rumus ABC, dan ada juga yang menggunakan pemaktoran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mencari akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan pemaktoran. Nah, baik, kita lihat dulu soal yang pertama, yaitu X kuadrat ya ditambah 3X tadi tambah 2 sama dengan 0. Nah, ya, kita harus mencari nilai X. Ya, kita harus mencari nilai X. Jadi, ketika kita mencari akar-akar dari X ini, kita mencari solusi dari persamaan kuadrat ini, kita harus mencari nilai X, di mana ketika kita substitusikan nilai X, maka antara nilai kanan sama dengan nilai kiri, gitu ya. Jadi antara nilai kanan sama dengan nilai kiri sama dengan. Jadi kita ingin mencari nilai X sedemikian sehingga ketika kita substitusikan si nilai X-nya ya ke persamaan ini, nilainya nanti sama dengan 0. Baik, ini pada kesempatan ini kita akan coba dengan menggunakan pemaktoran. Kita lihat di sini ada variabel ya, ini ada variabel X. Kita lihat di sini ada konstanta, kemudian juga ada koefisien. Kita lihat koefisien ya. Koefisien dari X kuadrat itu udah A ya, 1 ya. Ini dia diambil dari koefisien X kuadrat. Kemudian B-nya itu adalah 3. Ini di sini, dari sini B. Kemudian C-nya adalah 2. Nah, kita lihat untuk pemaktoran ini kita daftarkan dulu ya. Ada konstanta, kita lihat konstanta dari C ya. Kita lihat konstanta dari C, kemudian ada pasangan ya. Pasangan dari faktor ya. Pasangan faktor, kemudian jumlah faktor. Ya. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita. Jadi kita bikin dulu ya. Konstanta C-nya apa ya, kemudian pasangan faktor dari C, kemudian jumlah faktor. Kita lihat C-nya 2. 2 itu bisa didapat dari 1 kali 2, atau sebaliknya 2 kali 1, atau 2 itu adalah negatif 1 dikalikan negatif 2. Jadi negatif 1 dikali negatif 2 itu juga sama 2. Nah, sehingga pasangan berurut yang dari sini, ini kita dapatkan adalah 1,2, atau sama dengan 2 kali 1, kan sama gitu ya. Dan ini jumlahnya 3. Ini jumlahnya kalau 1 ditambah 2 itu jumlahnya 3. Ini pasangan berurutnya negatif 1, negatif 2. Ini kalau saya jumlahkan ini menjadi negatif 3. Kita lihat persamaan. Kita ingin mencari ini ya. Jadi kita lihat C-nya. C-nya itu kan yang ini 2. Jadi 2 itu didapat dari 1 kali 2 dan negatif 1 kali negatif 2. Nah, sementara jumlahnya, kita lihat jumlah. Di mana jumlahnya? Kita lihat jumlahnya di sini, jumlahnya 3. Kenapa yang diambil 3? Karena di sini jumlahnya 3 ya. Jadi jangan kita ngambil yang ini, yang negatif 1 kali negatif 2, sebab negatif 1 ditambah negatif 2 itu jumlahnya negatif 3, sementara yang di sini adalah positif 3. Sehingga faktor ya, faktor dari X kuadrat ditambah 3X plus 2 sama dengan 0, kita gunakan rumus ini. X ditambah M dikali X ditambah N sama dengan 0, di mana M-nya itu diambil ya dari sini ya, kemudian N-nya kita ambil dari sini ya, sehingga di sini hasilnya adalah X ditambah 1 dikali X ditambah 2 ya sama dengan 0. Maka didapatkan X-nya sama dengan 1, atau ya negatif ya, X-nya sama dengan negatif 1, atau X-nya sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya
atau faktor akar dari kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0 adalah, kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 2, negatif 1. Nah, ini untuk persamaan kuadrat ya. Ini untuk persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Jadi kuncinya dari sini dulu, dari C dulu ya. Kita C dulu, C-nya itu adalah 1 kali 2, negatif 1 kali negatif 2. Kemudian cari ya hasil faktor dari 2 itu kan 1 kali 2, negatif 1 dan kali negatif 2. Nah, mana yang jumlahnya 3? Ternyata yang jumlahnya 3 itu yang ini. Itu yang kita ambil ya. Nah, itu untuk soal yang pertama ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke. Nah, kita ke model yang kedua, maksudnya kita lanjut ke model yang kedua. Saya punya x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ya, di sini lihat A-nya adalah 1, B-nya 1 positif, C-nya adalah 6. Kita lihat C, kita kuncinya adalah dari C, C-nya negatif 6. Faktor negatif 6 ya kita sebut konstanta C ya, kita konstanta C. Konstanta C. Konstanta C itu 6 itu negatif 6. Negatif 6 itu adalah bisa kita dapatkan dari 1 dikali negatif 6 ya. Kemudian negatif 6 itu adalah negatif 1 ya dikalikan negatif 6. Kemudian negatif 6 itu adalah negatif 2 dikali 3. Kemudian negatif 6 itu adalah 2 dikali negatif 3 ya. Ada juga negatif 6 itu ya sudah ya, itu juga ya, itu hanya itu. Oke, kita lihat pasangannya ya, pasangan faktor. Nah, ini pasangan faktor. Pasangan faktornya, ini konstanta C ya. Pasangan faktornya itu adalah 1, negatif 6, negatif 1 ini negatif ya. Oke. 6 negatif 2,3, kemudian 2, negatif 3. Oke, ini pasangan faktornya. Kemudian penjumlahannya ya, penjumlahan faktor. Oke, penjumlahan faktornya ini kalau saya jumlahkan 1 ya. 1 tambah negatif 6 itu adalah negatif 5. Kemudian negatif 1 tambah 6 itu adalah 5. Kemudian negatif 2 ditambah 3 itu adalah 1. Nah, 2 ya ditambah negatif 3 itu adalah negatif 1. Nah, kita lihat ini negatif 6, ini semuanya sudah negatif 6. Nah, lihat di sini, ini adalah nilai B-nya, ini adalah 1. B-nya adalah 1. Mana yang jumlahnya 1? Ternyata yang jumlahnya 1 ini. Ya, jumlahnya 1 ini. Kemudian pasangan faktornya yang ini. Sehingga pemaktorannya, hasil faktor dari ini adalah X ya. Di sini negatif 2, berarti negatif 2 ya. Kemudian X di sini positif 3. Positif 3 sama dengan 0. Sehingga didapatkan X-nya adalah 2 atau ya X-nya sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,2 ya. Ingat di dalam menuliskan himpunan penyelesaian kita penulisannya dari yang terkecil terlebih dahulu ya. Jadi kita lihat kuncinya dari C dulu. Ini C-nya negatif 6. Negatif 6 kita tuliskan. Negatif 6 itu faktornya perkaliannya ya. Dari 1 kali negatif 6. Negatif 1 kali 6. Negatif 2 kali 3. Kemudian kita lihat pasangannya. Pasangan faktornya. Kemudian jumlahkan ya. Jumlahnya ya. Negatif 5, 1 dan negatif 1. Di sini lihat ini positif 1. Mana yang nilainya negatif 1 kalau dijumlah? Nah, ternyata kalau dijumlah negatif 1 ini positif 1 ada ini. Sehingga yang diambil pasangan faktornya ada yang ini, negatif 2 dan negatif 3. Oke, itu ya. Selanjutnya kita coba soal berikutnya, model berikutnya ya. Kita model berikutnya. Oke. Sekarang kita coba dengan model yang berikut ya. Nah, X kuadrat ya. Nah, ini kita hapus saja dulu supaya space-nya kita banyak kecil, ya space-nya lebih besar lagi. X kuadrat di sini dikurangi 10. X ditambah 9 sama dengan 0.
kita ingin mencari X-nya, faktornya. Kita lihat ya, kita lihat C-nya, kita langsung ke C. C-nya itu adalah 9, ini yang penting. Kemudian B-nya adalah negatif 10. Ini yang kuncinya di sini. Kalau di sini dia tidak pengaruh, ya. Jadi kuncinya adalah di C, dari sini C, kemudian ini negatif 10 B-nya, ya. Oke, kita lihat dari sini dulu, ya. Ya, berarti C, konstantan C. C itu 9. 9 itu adalah 1 kali 9 dan sebaliknya, ya. Kemudian 9 itu adalah negatif 1 kali negatif 9, ya. Kemudian 9 itu adalah negatif 3. 3 kali 3, ya. Kali 3, kemudian 9 itu adalah negatif 3 kali negatif 3. Ini kalau saya tuliskan pasangan berurutnya dia seperti ini. Nah, ya, kalau pasangan berurutnya dia seperti ini, ya. Oke. Sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 9 itu adalah 10, ya. Negatif 1 ditambah negatif 9 itu adalah negatif 10. Kemudian 3 tambah 3, ya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Negatif 3 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Oke, ini 9 sudah, ini sudah memenuhi semua, ya. Mana yang hasilnya B-nya negatif 10, mana yang negatif 10? Nah, ini kita ambil dari sini. Pasangan terurutnya ini. Masukkanlah ke rumus ini. X, ya, di sini negatif 1. Nah, dikurangi 1, ya. Kemudian X dikurangi 9 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan, ya, kita dapatkan X-nya adalah 1, kemudian atau, ya, atau X-nya sama dengan 9. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,9, ya. Oke, 1,9 itu himpunan penyelesaiannya. Nah, kita coba kalau angka 1 dan 9 kita masukkan ke sini, ini kita ganti dengan 1. 1 kali 1, 1, ya. Ini kalau saya masukkan 1, kemudian 10 kali 1 sama dengan 9. Ini 1 kali 1, 1, 1 dikurangi 10 kali 1, 10. 1 dikurangi min 10 adalah min 9. Min 9 tambah 9 adalah 0. Nah, berarti jawaban kita sudah benar, ya. Nah, ini bentuk yang berikutnya. Selanjutnya, bentuk berikutnya, ya. Ada bentuk-bentuk yang lain, ya. Kita coba, ya. Kita coba bentuk yang lain. Ya, kita hapus lagi, ya. Nah, kita coba bentuk yang di mana bentuknya negatif, ya. X kuadrat negatif 2x negatif 3. Oke, negatif 3, ya. Sama dengan 0. Ya. Nah, di sini, ya. Oke. Saya coba dulu, ya. Oke, kita lewat 1, ya. Oke, nah seperti ini, ya. Nah, ini kita lihat C-nya. C-nya itu negatif 3. Kemudian B-nya negatif 2. Dari sini, ya. Nah, ini diambil dari sini, ini diambil dari sini, kan, gitu, ya. Nah, maka konstantanya negatif 3 itu adalah negatif 1 kalikan 3, ya, atau negatif 3 itu adalah 1 dikali negatif 3. Nah, saya kira tidak ada lagi, ya. Saya kira tidak ada lagi nih, ya. Nah, hanya ini, kan, negatif 3. Sehingga ini pasangannya negatif 1,3, sini 1, negatif 3. Ini kalau saya jumlahkan negatif 1 ditambah 3 itu adalah 2, ya. Ini 1 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 2. Nah, mana yang hasilnya negatif 2? Yang ini. Sehingga didapatkan faktornya itu adalah X, ya, yang ditambah 1 atau X dikurangi 3 sama dengan 0, ya. Sehingga X-nya adalah negatif 1 atau, ya, X-nya sama dengan 3. Nah, itu untuk memfaktorkan, ya. Nah, kita coba pemfaktoran yang bentuk yang lain, ya. Nah, kita coba pemfaktoran bentuk lain. Ya, oke. Ini bentuk yang lain kita coba, ya. Oke. Saya coba di sini bentuknya adalah 2x, ya. 2x, ya. Kita coba di sini 2x plus 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, perlu dipahami kalau tadi kita kuncinya dari C, ya. Kita tadi kuncinya dari C, kita ambil C dan B. Nah, kalau misalkan koefisien dari X kuadratnya itu 1. Jadi kalau koefisien X kuadratnya itu adalah 1,
maka yang menjadi kuncinya itu adalah nilai B dan nilai C. Tetapi kalau misalkan koefisien X kuadratnya itu bukan 1, ya misalkan 2, maka di sini kita lihat A dikali C. Jadi A kali C itu 2 dikalikan 3. Nah ini yang menjadi kuncinya, yaitu kan jadi 6, ya. B-nya tetap kita lihat 5. Ya, B-nya kita lihat 5, ya. Berarti di sini adalah konstanta dari A kali C. Di sini 6. 6 itu adalah 1 kali 6, ya. Kemudian 6 itu adalah 2 kali 3. 6 itu adalah negatif 2 kali negatif 3. Kemudian 6 itu adalah negatif 1 kali negatif 6. Ya, itu 6 juga kan. Nah, ini pasangan berurutnya seperti tadi kita tuliskan pasangan berurutnya, ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita jumlahkan ini. Kalau jumlahnya 1 tambah 6 jumlahnya adalah 7. Yang ini 2 tambah 3 jumlahnya berapa ini? 5. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 3 itu negatif 5. Kemudian negatif 1 tambah negatif 6 itu adalah negatif 7. Nah, ya, mana yang jumlahnya 5? Karena di sini B-nya 5, berarti ini yang jumlah 5. Nah, cuma dia perbedaannya rumus yang digunakan ketika dia pemaktoran. Saya hapus dulu, ini pindahkan aja dulu ke sini, B-nya 5. Ya, kalau tadi kita menggunakan X dikurangi ditambah M, ya, dikali X ditambah N, ini 0. Sekarang kita tidak menggunakan rumus ini karena dia di depannya ada bilangan ini. Maka di sini dipakailah rumusnya A, di sini A, di sini A ini. Ya, jadi kita pakai A. Sehingga A-nya apa? A-nya itu kan tadi 2. Jadi di sini kalau saya lihat di sini A-nya 2, B-nya 5, kemudian C-nya 3. Maka di sini adalah 2, ya. 2X ditambah, ya. M-nya mana? Dari sini dia didapat 2 per berapa? 2 per 2. Di sini X tambah 3 per 2. Jadi 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan, ini kan 2 per 2 jadi 1, ya. X sama dengan negatif 2 per 2 atau negatif 1, ya. Sementara ini X1, kemudian X2 nya adalah negatif 3 per 2. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya, ya. Punya himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 1 dan negatif 3 per 2. Nah, seperti itu. Ya, nah itu untuk yang di depannya angka 2, ya. Yang di depannya angka 2. Oke. Kita lihat contoh yang lain tuh, yang lain contohnya, ya. Kita coba contoh yang lain, ya, supaya lebih banyak contoh kita mempelajari akan lebih dasar. Tulisnya di sini konstantanya, ya. Oke, kita contoh yang lain, misalkan kita ambil, ya. Di sini 3, ya. Oke deh, 3x kuadrat, ya. Kita coba ditambah 10x ditambah 3 sama dengan 0, ya. Kita coba yang itu, ya. Oke. Kita coba di sini A-nya itu adalah 3, B-nya sama dengan 10, C-nya sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan A dikalikan C yang akan menjadi patokan itu 3 dikali 3 sama dengan 9. Di sini konstanta AC. Kita konstantanya konstanta A kali C. Konstanta A kali C. Konstanta A kali C. A kali C. Itu adalah 9. 9 itu 1 kali 9. 9 itu negatif 1 kali negatif 9. Ya. Kemudian 9 itu adalah 3 kali 3. 9 itu adalah negatif 3 kali negatif 3. Kemudian pasangannya, ya. Pasangan faktor, kita tulisnya, kita pasang faktornya 1,9, ya. Negatif 1,9, ya. Itu pasangan faktornya 3,3, kemudian negatif 3, negatif 3. Nah, sekarang di sini jumlahnya, jumlah faktor, ya. Jumlah faktor ini 1 tambah 9 sama dengan 10, negatif 1 tambah negatif 9 sama dengan negatif 10, 3 tambah 3 sama dengan 9, ya. Negatif 3 ditambah negatif 3 juga ini sama dengan negatif 9. Nah, sehingga mana yang ini kan di sini B-nya 10, berarti kita yang ambil yang ini, ya. Yang B-nya 10, sehingga kita ambilkan rumusnya A X ditambah M per A
dikali X ditambah M. N ya, per A sama dengan 0. A-nya kita dapatkan tadi, A-nya 3. Sini 3. X ditambah M-nya adalah 1/3. Ya, ini X-nya adalah 9/3 sama dengan 0. Sehingga kita punya X-nya, kita yang ambil yang ininya saja. Kalau 3 ini kita abaikan saja. Ya, kita abaikan aja ini ya. X 1/3 sama dengan 0, sehingga X1 ya, X1-nya adalah negatif 1/3, kemudian X2-nya ya, atau sini, atau X2 sama dengan negatif 9 bagi 3 kan itu adalah 3 ya, 9/3, atau X2-nya adalah negatif 3. Sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/3 dan negatif 3. Nah, ya, seperti itu untuk pemaktoran. Nah, kita satu lagi soal bentuk-bentuk pemaktoran ya. Nah, di sini saya punya nanti soalnya bentuk pemaktoran yang lain. Oke, ya. Nanti semua modelnya akan sama ya. Modelnya semua akan sama. Cara pengerjaannya dia akan seperti itu untuk pemaktoran. Oke, satu lagi kita untuk pemaktoran. Ya. Dalam hal ini soal-soal yang kita bahas di sini adalah soal-soal yang bisa menggunakan pemaktoran. Ya. Oke, saya ambil salah satu soal pemaktoran lagi. Misalkan ya, ini negatif bedanya 5x kuadrat ya. Kemudian dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti di sini saya punya A-nya adalah 5, B-nya adalah negatif 2, C-nya adalah negatif 3. A dikalikan B dikalikan C sama dengan 5 kali negatif 3, itu adalah negatif 15. Sehingga di sini konstanta A kali C-nya adalah negatif 15. Negatif 15 itu 1 kali negatif 15 ya. Nah, negatif 15 itu negatif 1 kali 15. Kemudian negatif 15 itu ada negatif 3 kali 5. Negatif 15 itu ada 3 dikali negatif 5 ya. Nah, ini. Sehingga kita lihat ini pasangan terurutnya 1, negatif 15, ada negatif 1, negatif 15, kemudian negatif 3,15, kemudian ini 3, negatif 5 ya, bukan 15. Nah, ini kita jumlahkan, lihat jumlahnya. Jumlahnya ini kalau saya jumlahkan ini menjadi negatif 14. Ini kalau saya jumlahkan ya. Oke, jadi negatif 16 ya. 16 ya, negatif 16. Kemudian negatif 3 tambah 5 ini adalah 2 ya. 2 ya. Kemudian 3 ditambah negatif 5 itu adalah negatif 2 ya. Nah, kita lihat di sini B-nya itu negatif 2. Mana yang negatif 2? Yang ini. Berarti M dan N-nya kita yang ambil ini. M dan N-nya. Maka kita masukkan ke dalam rumus ya. A-nya adalah 5. Sini X dikurangi M-nya adalah 3. Kita ambil dari sini 3 ya. Kemudian ini A-nya 5 ya. Kemudian X, N-nya ambil negatif 5. Berarti dikurangi 5/5 ya. Sama dengan 0. Jadi di sini 5 X 3/5, ini X dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Sehingga kita dapatkan, kita ambil dari sini X1, oke, X 3/5 sama dengan 0. Jadi X1 nya kita peroleh negatif 3/5. Kemudian di sini X negatif 1 sama dengan 0, maka X2 nya adalah 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3/5,1 ya. Nah, ini untuk pemaktoran. Oke. Untuk lebih lanjutnya kita coba bahas yang soal yang lain, misalkan yang bentuk lain ya. Kita coba bentuk yang lain. Ya. Oke. Ya. Oke. Bentuk yang lain, gimana Pak? Bentuk yang lain misalkan ya. Oke. Nah, bentuk lain ini ada bentuk lain ya. Ya. Di sini negatif 2x kuadrat, di sini negatif 6x plus 8 sama dengan 0 ya. Berarti saya punya A-nya adalah negatif 2, B-nya sama dengan negatif 6, C-nya adalah 8. Sehingga A dikali C adalah negatif 2 dikali 8
sama dengan negatif 16 ya. Berarti kita di sini negatif 16 sama dengan 16 itu negatif 1 kali 16 ya. Nah, 16 itu adalah 1 dikali negatif 16 ya, ini faktor-faktornya. Negatif 16 itu adalah 4 dikali negatif 4. Gak ada lagi kan ya. 16 kalau ada lagi, misalkan negatif 16 itu adalah 2 dikali negatif 8, atau negatif 16 itu adalah negatif 2 dikalikan 8. Kita pasangan terurutnya sama ya. 16 di sini 1, negatif 16, kemudian 4, negatif 4, kemudian di sini 2, negatif 8, atau dibalik negatif 2,8. Nah, kita lihat jumlahnya ini, kalau saya jumlahkan negatif 1 tambah 16 itu adalah 15, 1 ditambah negatif 16 itu adalah negatif 15, ini 4 ditambah negatif 4 itu adalah 0 ya. 2 ditambah negatif 8 itu adalah negatif 6, kemudian negatif 2 tambah 8 itu adalah 6. Nah, di sini kita punya negatif 6 ya, sehingga yang digunakan adalah yang ini ya. Untuk M-nya yang ini, N-nya yang ini, sehingga kita masukkan sini negatif 2 ya, X ya, M-nya itu adalah 2, berarti 2 per X 2 per negatif 2 dikali X ya, sini negatif ya, negatif 8 per negatif 2, karena A nya negatif 2 sama dengan 0, sehingga kita punya negatif 2, X nya itu negatif kan, negatif 1. Nah, sini X nya ini jadi positif, ditambah ya, ini negatif jadi positif, 8 bagi 2 itu kan 4, itu sama dengan 0 ya, sehingga kita punya X negatif 1 sama dengan 0 ya, maka X1 nya adalah 1, atau X plus 4 sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan negatif 4, sehingga himpunan penyelesaiannya kita punya negatif 4,1 ya. Nah, mungkin itu untuk bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat X ya, persamaan kuadrat dengan menggunakan pemaktoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.